Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 27 Juli 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kapan Akhir Zaman? Kapan Akhir Zaman? Firman Tuhan terambil dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat ke-16 sampai dengan ke-17. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Tinggi, yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ada banyak percakapan-percakapan tentang akhir zaman secara bertahap, kadang-kadang juga dalam waktu-waktu tertentu. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan, betulkah akhir zaman? Bisa kami tebak? Bisa kami tentukan? Kami ingin belajar kebenaran firman Allah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kapan akhir zaman tiba? Secara berkala ada orang-orang tertentu, bahkan gereja tertentu, tokoh-tokoh tertentu yang mengatakan sebagai orang-orang yang paham dan mengerti kebenaran firman Allah, kemudian menentukan kapan Yesus datang kedua kali sebagai tanda akhir zaman dan kiamat datang. Ada orang yang kemudian berkumpul di satu tempat untuk menantikan kedatangan Tuhan. Dia menjual seluruh hartanya, mempersiapkan diri, dan ternyata memang tidak datang. Ada sebagian orang yang kemudian meninggalkan seluruh kehidupannya, keluarganya bahkan ditinggalkan juga. Ada sebagian bahkan kemudian mereka melakukan bunuh diri massal agar mereka cepat bertemu dengan Tuhan. Itulah yang disebut dengan Alkitab, yaitu sebuah keyakinan dan isapan jempol dan dongeng semata. Kapan akhir zaman itu tiba? Apakah kita bisa prediksi? Apakah kita bisa tentukan? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang 16 sampai ke 21, tidak ada seorang pun yang tahu. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Isapan jempol manusia mereka berani menentukan, semerta Alkitab menyebutkan tidak ada seorang pun yang tahu. Hal ini diperkuat di dalam kebenaran firman Allah. Di dalam Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Pada ayat 44 dalam Matius 24 dikatakan, anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga, seperti pencuri di waktu malam. Sahabat seperjalanan, apa yang perlu kita pikirkan, apa yang kita perlu perjuangkan, bukan mencoba mencari tahu kapan akhir zaman tiba. Para ilmuwan mengatakan akhir zaman itu bisa ditentukan dengan kerusakan-kerusakan alam semesta. Bahwa matahari yang kita terima setiap hari itu sudah separuh baya, berarti masih panjang dan waktunya. Apakah seperti demikian? Bisa terjadi seminggu lagi, bisa terjadi sebulan lagi, bisa terjadi 1 tahun lagi, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, atau 1000 tahun lagi. Tidak ada seorang pun yang tahu. Sahabat seperjalanan, apa perjuangan kita yang jauh lebih penting daripada mencari-cari tahu kapan akhir zaman itu tiba? Sekalipun Alkitab mencatat tatkala akhir zaman tiba ada timbul peperangan, adanya berbagai macam bencana. Itu adalah konteks yang ditulis di dalam ayat Alkitab untuk kondisi orang-orang pada waktu itu. Kalau gejala-gejala itu terjadi, maka kita lihat Sodom dan Gomora sewaktu Tuhan kemudian berikan hukuman lewat hujan api dan belerang. Bukankah itu akhir zaman? Toh tidak terjadi. Sewaktu terjadi air bah, bukankah itu juga tanda-tanda akhir zaman? Toh juga tidak terjadi. Bahwa pada akhirnya kapan akhir zaman tiba, tidak ada seorang pun yang tahu kapan anak manusia datang. Sebab akhir zaman tiba itu seperti pencuri di waktu malam. Perjuangan apa yang lebih penting daripada upaya kita untuk memahami dan mengetahui kapan akhir zaman itu tiba? Biarlah kita seperti yang punya 2 talenta, yang 1 talenta, dan yang 5 talenta. Kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik selama hidup kita. Kita melakukan semua sesuai dengan kehendak Allah. Apapun yang dipercayakan kepada kita sebagai anggota keluarga, sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai mertua, sebagai mantu.
Lakukanlah semua yang terbaik sebagai suami, sebagai istri. Sehingga kapanpun akhir zaman itu tiba, kita bisa dengan menengadah memuliakan Allah dengan tanpa takut, dan kita boleh berkata, aku seperti Paulus yang berlari-lari mencapai tujuan untuk memperoleh mahkota yang disediakan oleh Allah. Itu yang jauh lebih penting. Kita tidak perlu bertanya dan mencari tahu kapan akhir zaman tiba. Namun kita harus mempersiapkan hati dan hidup kita kalau akhir zaman itu benar-benar terjadi sewaktu kita masih hidup di dalam dunia ini. Dan sebelum meninggal, kita kemudian mengalami akhir zaman. Kita sudah siap. Itu yang disebut persiapan diri menghadapi akhir zaman, jauh lebih penting daripada berjuang mencari tahu kapan akhir zaman itu tiba, kapan akhir zaman itu berlaku. Sewaktu kita belajar kebenaran-kebenaran firman Allah, bahwa sesungguhnya akhir zaman itu bisa terjadi di dalam setiap kehidupan sahabat seperjalanan. Yaitu yang lebih menakutkan dari akhir zaman adalah tatkala kita menutup diri, pikiran perasaan kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Tatkala kita tidak taat kepada kebenaran firman Allah, hidup berkanjang di dalam dosa, hidup melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka itu adalah akhir zaman yang terjadi dalam hidup setiap sahabat seperjalanan. Itu yang jauh lebih mengerikan daripada akhir zaman, yaitu hidup jauh daripada Tuhan. Kalau akhir zaman itu terjadi, maka apa yang terjadi, seluruh alam semesta ini hancur. Tetapi akhir zaman yang terjadi dalam hidup kita sewaktu kita meninggalkan Tuhan, tidak hidup dalam kebenaran, maka kita akan masuk ke dalam sebuah akhir zaman, yaitu kita berada di dalam perapian yang menyala-nyala, dalam kematian kekal, dalam kebinasaan kekal. Itu yang jauh lebih mengerikan daripada akhir zaman. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berjuang bahwa kehidupan kita itu tidak pernah berakhir, bahwa zaman dan kehidupan bersama dengan Tuhan itu tidak pernah berakhir. Akhir zaman yang terjadi di dalam dunia ini adalah yang sifatnya kerusakan dan kematian fisik. Tetapi ingat, di dalam diri kita, kita punya roh yang selamanya tetap hidup. Tuhan berikan roh, hidup dalam diri kita dan tidak pernah mengalami kematian. Tapi fisik diberikan kepada diri kita dan akan mengalami kematian. Roh yang dihidupkan sewaktu akhir zaman nanti, Tuhan akan berikan tubuh baru yang bernama tubuh kebangkitan, yang tidak bisa binasa, yang tidak bisa rusak, yang tidak perlu makan, minum, dan tidak mengalami sakit, penyakit, dan selamanya tetap tidak pernah menjadi tua. Itulah yang disebut dengan roh yang diberikan tubuh kebangkitan. Di akhir zaman nanti, anak-anak Tuhan akan menerima perkara yang indah, sebagaimana dijelaskan di bagian tadi. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita jangan mendengarkan berbagai macam ajaran palsu tentang akhir zaman. Jangan kita takut dengan akhir zaman, tapi takutlah kalau kehidupan kita jauh dari Tuhan, kehidupan kita meninggalkan Tuhan. Itulah akhir zaman yang terjadi dalam hidup kita, yaitu kita jauh dari Tuhan. Sahabat seperjalanan, mari kita berjuang. Suatu hari kelak nanti, tatkala Tuhan datang, kita sudah mempersiapkan diri dan sudah menjalani kehidupan dengan baik dan setia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Biarlah kami bisa memahami bahwa kami tidak hanya berjuang untuk mencari kapan akhir zaman tiba, tetapi perjuangan kami yang utama adalah mempersiapkan diri. Tatkala akhir zaman benar-benar tiba, kami bertemu dengan Tuhan, kami tidak menyesali karena hidup kami sudah dijalani dengan baik. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.